Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu akan membacakan absen terlebih dahulu. Siapa yang namanya disebut, angkat tangan tanpa bersuara, paham? Oke. Ahmad Hafidin, Muhammad Khairul Huda, Maulana Abdul Majid, Ahmad Maulidil Ansori, Muhammad Kolbi, Fahri Ibrahim. Baiklah, terima kasih hadir semua ya pagi hari ini. Baiklah, Ibu harap kepada kalian untuk beberapa menit ke depan kalian dapat mengikuti pelajaran dengan tertib dan memperhatikan. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila. Siapa yang tahu siapa saja tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila? Ya, Kolbi, siapa? R. Soekarno, Ya. Muhammad Yamin, Dr. Supomo. Berarti ada 3 tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila. Siapa saja? Dr. Supomo. Dr. Supomo. Bagus sekali. Nah, lalu kenapa sih Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Karena Pancasila itulah pedoman bangsa Indonesia. Sama di kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan dasar dan pedoman hidup. Contohnya seperti di sekolah. Di sekolah peserta didik juga harus mematuhi tata tertib agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan damai. Demikian pula negara kita. Kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam bertindak, mengambil keputusan dan menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Oleh karena itu penting bagi kita semua, penting bagi kita warga negara Indonesia untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ingat itu. Oke, di sini ada foto 3 tokoh. Berperan sebagai apa 3 tokoh ini tadi? Perumusan Pancasila. Yang berperan tokoh utamanya itu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin dan Dr. Supomo. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Jepang membentuk BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Masyarakat Bagi Indonesia. Membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Nah, BPUPKI ini dibentuk untuk mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan Indonesia. Salah satunya merumuskan dasar negara. Nah, melalui sidang BPUPKI ini, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan dan pendapat mereka tentang dasar negara yang cocok bagi Indonesia. Nah, berhubung masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai dasar negara ini, dibentuklah Panitia 9. Kenapa Panitia 9? Karena ada 9 tokoh yang Nah, hasil kerja dari Panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945. Dan Piagam Jakarta inilah yang membuat rumusan dasar negara
yang akan menjadi cikal bakal Pancasila. Nah, dan Pancasila sendiri ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 15 Agustus 1945. 8 Agustus 1945. Oke, sekarang kita lihat cuplikan mengenai perumusan Pancasila. Oke, gua harap kalian dapat memperhatikan video tersebut untuk memperkuat pemahaman kalian tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Abu Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo-Dimejo, dan Teguh Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai... Oke, sudah diperhatikan tadi videonya? Ya. Tadi sedikit cuplikan tentang musyawarah perumusan Pancasila. Pancasila ada berapa sila? 5. 5. Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau sekarang itu yang kita kenal sila pertama yang kita tahu itu ketuhanan yang Maha Esa. tapi keputusan pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti cuman untuk agama Islam. Ya, tapi di situ para tokoh yang lainnya tidak setuju. Nah, makanya dibentuk lagi, diadakan lagi panitia 9, musyawarah panitia 9, lalu sepakat untuk diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian. Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Ya? Ya. Oke, siapa yang tahu kapan penetapan Pancasila? Saya, Bu. Ya.
Iya Fidin, kapan? 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, bagus sekali Fidin. Selanjutnya siapa yang tahu hasil dari musyawarah panitia 9? Ibu, Iya Alif. Piagam Jakarta. Piagam? Jakarta. Oke, bagus sekali. Kenapa Piagam Jakarta? Ya, Piagam Jakarta itulah yang memuat rumusan dasar negara yang nantinya akan menjadi Pancasila. Baik. Sebelum pelajaran selesai, Ibu akan menyimpulkan sedikit. Nah, proses perumusan dan penetapan Pancasila ini menunjukkan semangat musyawarah, kerjasama, dan saling menghargai. Iya, saling menghargai demi kepentingan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga sekolah, kita harus menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran pada pagi hari ini? Tidak. Sudah paham semua? Ya. Baiklah, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi